Tapi teman-teman tahu nggak sih kenapa ini menarik dan ini penting buat kita bahas? Karena ternyata ketika orang bayar 2 juta dolar itu, Iran itu nggak mau terima duitnya dalam dolar Amerika Serikat. Nah inilah kenapa jadi good news nih buat China. Loh kan China harusnya rugi dong, kenapa palak? Enggak. Ternyata 2 juta dolar itu dibayar dalam mata uang yuan guys. Dalam mata uang China. So ini good news buat China. Karena zaman dulu mayoritas orang itu kan jadi budaknya dolar. Kita itu jadi budaknya dolar. Semua negara itu ketagihan. Jadi kalau lu bayangin minyak bumi adalah narkoboy, semua negara di planet bumi ini jangkis guys. Karena hobi mereka apa? Membeli narkoboy. Bayarnya pakai dolar. Dan ini adalah pelajaran sejarah yang gak pernah ada di buku lu. Bahwa sejak tahun 1974, mata uang resmi planet bumi adalah US dollar. Kenapa? Karena dia diikat dengan komoditas yang paling sering ditransaksikan. Tadi narkoboy itu yang namanya minyak. Semua negara butuh minyak kalau mau survive, kalau mau hidup, kalau mau produksi pabriknya jalan, kalau mau energinya jalan, kalau mau mobilnya jalan, truknya jalan, kapalnya jalan. Karena minyak bumi nyawa dari segala nyawa komoditas guys. So jangan heran kemudian di tahun 1974 Arab Saudi membuat perjanjian rahasia bersama Amerika Serikat supaya apa? Semua lalu lintas minyak bumi dari Arab Saudi ya menggunakan dolar. Makanya terjadilah perjanjian petrodolar di tahun 1974. Dan sebagai kompensasinya ketika Arab Saudi mendapatkan revenue, penghasilan karena dia jual minyak dalam bentuk US dollar, dia pegang duit US dollar dalam jumlah yang sangat melimpah. Mereka wajib. Duitnya apa? Masa nganggur aja di rumah, habis dong kena inflasi. So apa yang dilakukan? Mereka membeli US securities. Duitnya dipakai buat belanja surat utangnya Amerika Serikat. Jadi duitnya masuk lagi ke Amerika lagi, double cuan. Hebat nih Amerika nih. Dan ini semua bisa dilakukan ya karena mereka punya senjata guys. Jadi mereka bisa nodong orang, lu bayar transaksi pakai US dollar. Nah dari situ lu bisa tahu, oh berarti enak juga ya Amerika. Mereka nggak usah takut cetak duit. Kenapa harus takut? Orang bayar utangnya pakai US dollar, yang punya printernya dia sendiri guys. Jadi kalau lu mau bayar utang, lu ngeprint duit sendiri kan lu ditangkap polisi ya, bikin uang palsu. Tapi kalau Amerika Serikat enggak guys. Dia punya utang, bayar utangnya pakai US dollar, ngeprintnya pun ada di rumahnya dia sendiri. Yang bodohnya ya seluruh dunia percaya dengan itu. Sebetulnya bukan percaya, lebih ke takut guys. Karena begitu lu mencoba mengganti US dollar seperti yang dilakukan oleh Saddam Hussein, dia mau ganti tuh jual beli minyak nggak lagi pakai US dollar tapi pakai euro. Apa yang terjadi? Saddam Hussein meninggalkan planet bumi guys. Libya, Muammar Gaddafi juga mau lakukan yang sama. Dia mau bikin transaksi minyak bumi dari Libya nggak lagi pakai US dollar, tapi bisa pakai dinar, bisa pakai emas, atau bisa pakai mata uang lain lah. Dan apa yang terjadi dengan Muammar Gaddafi? Ya dia terpaksa harus meninggalkan planet bumi juga guys. Nah inilah kenapa lu jangan heran Arab Saudi sampai sekarang kerajaannya masih ada. Kenapa? Karena dia setia bersama Amerika Serikat. Dan mereka yang paling ngebet nih supaya perang ini terus-menerus berlanjut. Sehingga apa? Mereka tambah cuan. Ingat loh, mereka memproduksi minyak bumi dalam jumlah besar. Kalau perang ini makin berlanjut, harga minyak makin mahal, maka negara seperti Arab Saudi bakal makin kaya raya. Makanya nggak heran kalau Iran tuh juga kesel. Gila juga nih orang nih. Banyak orang mati di Palestina, banyak orang mati di seluruh dunia karena Amerika Serikat. Kok lu malah seneng-seneng aja ya? So kemudian dia punya solusi brilian, bisnis model jalan tol ditaruh di laut guys. Lo harus bayar 2 juta dolar per kapal, nggak peduli kapalnya punya siapa. Even Cina aja lo harus bayar 2 juta dolar. Nah yang kenapa brilian? Karena lu sekarang bayarnya pakai yuan guys.